hama bainahum. Itu personifikasinya merujuk kepada sosok Rasulullah dan orang-orang yang menyertainya. Jadi sosok gitu. Oke. Apa namanya? Cukup, Coba yang lain dulu lah. cukup ya. Muter, jangan muter, jangan. Di situ macet diskusinya kalau begitu. Oke. Itu klaim. Silakan Bung Gray dan Bung Edis TV yang lain di mute. Ya, biar mute. Jangan bentar. Silakan Bung Gray dan Edis TV langsung tiktokan. Bang Mas, tadi saya tunjuk sebagai apa moderator ya yang boleh, setuju saya Bang. Sudah, jadi kalau yang senang dikeluarkan saya setuju gitu. Oke. Teratur gitu. Ya, siap. Yang di mute, yang lain di mute, silakan sekarang head to head Bang Edis TV dan Gray langsung open, bisa bicara langsung, bisa saling menyanggah langsung. Silakan. Saya dulu ya. Saya ganti biar diskusinya bagus begitu. Nah, saya akan diam dari tadi. Nah, kalau saya seperti halnya cara melawan Rizal semalam. Buktinya dia pelin-pelan tidak mau mengakui ucapannya sendiri. Contoh tadi, Bang Gray membantah siapa? Kang Albar mengatakan kita itu harus bicara teks, bukan bicara analogi. Betul kan Bang Gray? Saya yakin beliau mengiyakan. Oke, tidak bisa dibantah. Kenapa? Karena ucapan dia saya catat. Kemudian tadi beliau mengatakan Bashar adalah mustarok fil lafzi. Kalaulah dia mustarok fil lafzi, tunjukkan datanya. Mustarok itu dalam segi apa? Bashar loh ya, bukan Bishar, Bashir, Basharo. Nah, bentar, saya kasih harga. Itu yang kedua. Kemudian dia tadi juga nanya, Rasulullah itu susunannya apa? Nanti akan terjawab di sini. Beliau tadi nanya, seakan-akan beliau itu tahu jawabannya. Coba sebentar cuma. Saya mohon jawabannya Kang Gray. Kang Gray, Rasulullah ini tarkibnya apa? Kan dia nanya tadi, tarkibnya ini apa? Susunan itu tarkib. Terserahlah, pakai bahasa Indonesia aja lah. Susunannya apa Rasulullah ini? Nanti jawabannya akan ada di sini. Ini sudah menjadi jawaban yang akan menjadi sekat emas. Kenapa saya katakan demikian? Kalaulah Anda paham terhadap susunan ini, kenapa Anda menyerang orang cari tahu seakan-akan, ayo apa susunannya itu Rasulullah? Nah, itu kan seakan-akan saya tahu, lo tahu enggak? Nah, gitu ya. Apa Bang? Jadi ya langsung Bang, susunannya mudhof wa mudhofun ilaihi. Oh mantap, Bang Gray ini mantap, nggak kaleng-kaleng, nggak kayak si Rizal. Kalau si Rizal langsung kamu orang pesantren bawa ilmu alat gitu. Nah, mudhof wa mudhofun ilaihi dalam kaidah bahasa Indonesia apa? Coba sekarang saya. Bentar dulu, nggak usah lari kaidah bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia apa? Bentar dulu, kita sepakat bahas Muhammad secara dialektika bahasa Arab. Kan raya berbalik ya dengan kaidah bahasa Arab. Oke, bahasa Arab ya. Jangan kamu Anda. Nah, bentar. Nah, sekarang mudhof ilaih. Mudhofnya isim apa? Mudhof ilaihnya isim apa? Dan ini akan menunjukkan makna yang bagaimana. Oke. Nanti akan ketemu di sini. Tapi Kang Gray ini saya salut bersama beliau. Kalau sama kayak Rizal itu jangan bawa orang dulu. Ini kita fokus dulu. Oh iya. Nah, jadi kalau dia susunan dua kata benda disatukan menjadi makna yang lain. Makna betul. Makna yang lain. Oke. Oke kan? Nah, makna yang lainnya itu misalkan Rasulullah di situ apa? Dalam kaidah bahasa Indonesia itu disebutnya kalimat majemuk. Apa dia kalimat majemuk searti? Apa setara? Harus pakai kaidah bahasa Indonesia untuk mentranslasikan supaya sepadan. Oke. Sekarang standarisasi bahasa Indo. Kalau dari awal kita mau bahas Muhammad yang bentuknya kalimat dalam bentuk Arabik ini, kenapa kok malah bahasa Indo yang dijadikan standar? Bukan standar. Dalam grammar
Sebentar dulu. translasi atau alih bahasa kan gitu supaya tepat sasaran. Oke, Ketika sepakat. translasi dua Sepakat. kaidah. Jadi kaidah bahasa Arab bagaimana berbicara. Oh, Sepakat. dia itu misalkan mudhof mudhofun ilaih. Dalam kaidah bahasa Indonesia apa disebutnya? Sepakat. Kan kayak Kalaulah gitu. Anda menjadikan ini sebagai standar, mana dah? Oh, aduh, ini jauh ke bawah. Ini bekas yang risal semalam nih. Aduh. Bentar, ya udah. bentar. Ini yang saya catat dari Anda barusan, Bang. Nah, ini. Oke. Barusan. Kena kembali, kena back. Nah, kalaulah Anda memang mau fokus ke ini, kenapa Anda bawa nah ini istilah mustarok fil lafzi. Jadi Mustarok fil lafzi. ini mau translasikan dalam kaidah bahasa mereka. Oh, ini bentuk kata umum. Nakra. Oh, nakiro. Oke, siap. Gitu. Mohon Nah, maaf, kalau Bang. dia bentuk kata umum, ya dari kata bahasa Arab misalkan, oh ada antaranya dia kerana khusus. Oke, berarti nakiro ya, Bang. Yo. Nakiro Kalau berarti dia ya, Bang. masuk ke ranah khusus dari kata umum tadi dia memiliki akar kata, kan gitu. Maka masuk ke ranah istilah atau terminologi, bukan etimologi lagi. Oke, saya oke-oke aja. Mau Gitu. lari Swedish katanya yang dibawa. Siapa yang mau lari? Saya mengikuti narasi Kang Gre. Nah, Kang Gre. Iya. Nggak usah dihiraukan Diam. itu yang di bawah, biarin aja kita Iya, lagi diskusi itu enak ini. nanti Rahwono naiklah sama saya. Ya, Kemudian lanjut Kang. Ini ada mengatakan nakiro. ya. Dia Oke. bentuk kata umum. Makna Makanya daripada kaidahnya itu, Iya, dengarkan dulu, Bang. Oke. Sudah jelas, Bang. Anda sampai pada kesimpulan nakiroh. Setahu saya, Rasul ini nakiroh, Allah di sini ma'rifah. Ketika nakiroh dimudhofkan pada isim ma'rifah, maka yang nakiroh juga menjadi ma'rifah. Nakiroh itu umum, ma'rifat itu khusus. betul. Nah, ketika yang umum disandarkan pada yang khusus, maka akan memunculkan satu makna, ya makna yang khusus. Contoh nih, pertama rumah. Kata rumah kita sepakati ini umum, bisa jadi rumahnya, mungkin bisa jadi rumahnya Kang Ismet. Betul. Ketika saya jangan rumah deh, ini aja yang lebih pala, kepala ini maksudnya Bang. Bisa jadi palanya saya, bisa jadi palanya Kang Gri. Nah, ketika kita sandarkan pada satu kata yang khusus, Kepala. Lanjut. kepala ini maksudnya Bang. Ketika kita sandarkan pada satu kata yang khusus nih, pala pertama satu kata, wis kita pisah dulu. Kemudian Rizal, pala ini umum, Rizal khusus, orangnya ada di bawah. Ketika ini dihapuskan, gini. keduanya digabung, maka akan munculkan satu makna yang bukan nakiroh, Bang. Gini. Ma'rifah. Bentar dulu, saya selesaikan saya yang bicara. Ini ketika menjadi kata palanya Rizal, lalu Peang, ini muncul yang bukan umum lagi, bukan kepalanya saya, bukan kepalanya Bang. Itu ngaco dalam kaidah. Saya katakan ngaco. Ngaco katanya, ngaco. Oke. Sekarang saya tanya, kalaulah saya ngaco, kalau saya rumah terbukti sakit, ngaco, rumah dan sakit. Oke. Ini Rizal. Gini rumah umum, sakit, masa rumah yang sakit? Saya contoh kepalanya si Rizal, kepalanya si Rizal. Ini ngaco. Rizal ini umum. Kok malah lari umum? Mana umum? Khusus itu Rizal. Pertama coba pahami lagi. Strukturnya, gini strukturnya. Anda bilang saya ngaco, saya tandai ini. Siapa yang ngaco? Kalaulah habis ini Bang, saya mohon izin. Kalau habis ini saya ternyata terbukti ngaco, saya langsung turun. Dan saya mengakui saya tunjukkan kengacoan Anda. Baik. Saya mengakui kekalahan saya. Bukan masalah kalah dan benar. Ini masalah ngaco dan tidak ngaconya gitu. Tapi bukan masalah, mungkin tidak masalah bagi Anda, tapi masalah bagi saya mengakui kekalahan saya. Perhatikan, kepala pertama. Saya sedang berjudi ya, kalah menang itu ada dalam perjudian. Loh iya, kalau saya tidak menuntut Anda untuk
dari saya tidak. Tapi kalau saya akan mengklaim diri saya kalah daripada Anda, dari Anda gitu. Ya, silakan saja itu Kalau hak Anda. Anda bisa jadi pemenang, bisa jadi pecundang, tidak keduanya atau tidak. Tapi kalau saya kalau tidak bisa memberikan saya memilih kekalahan saya. Udah beres. Saya ulangi lagi, kepala di sini umum. Pertama, sebelum digabungkan ke Rizal. Betul. Nah, kemudian kalaulah kembali ketika ini keduanya digabung, pertama kepala ini bisa jadi kepala saya, kepala anu. Ketika digabungkan menjadi kata palanya Rizal, nah, maka akan memunculkan makna yang spesifik dalam bahasa Arab itu ma'rifah. Umum dalam bahasa Arab itu nakiroh. Betul. Nah, kemudian Anda mengatakan saya ngaco dengan contoh ini. Oke, sekarang pertanyaannya adalah isim ma'rifah ini kalau mau isim ma'rifah, abang tahu enggak ada berapa? Oke. Abang tahu enggak ada berapa isim ma'rifah? Isim ma'rifah. Ya, diantaranya. Ya. Diantaranya apa, Bang? Alif lam. Mantap sekali. Bukan alif lam sebenarnya, ini hanya alat. Sesuatu yang dimasuki oleh al-mu'arraf bi al yang kedua. Ini senang saya nih diskusi sama Kang Giri ini. Isim alam, saya bantu deh. Saya tulis. Isim alam, kemudian isim dhamir, kemudian isim mausul, betul. termasuk juga mayudhafu ya ini. Sesuatu yang dimudhofkan pada ini, salah satu ini. Contoh, dimudhofkan pada isim maka itu akan menjadi khusus. Dimudhofkan pada isim yang kemasukan al maka akan bermakna khusus. Maka kesimpulannya, Bang, Rasulullah Anda tadi mengatakan nakiroh. Rasulullah ini mudhof. Dari tadi Anda betul kan? Nah, berarti kesimpulannya ini masuk pada jajaran isim ma'rifah bukan nakiroh. Bukan umum tapi khusus. Lah. Ayo. Dua kata benda, ini kesimpulannya begini. Jadi dua kata benda tadi yang umum dimasukkan kepada yang khusus menjadi makna yang lain. Jadi bentuk kata khusus menjadi ma'rifah. Apa ma'rifah? Kan kayak gitu. Dia ma'rifah apa nakiroh? Jujur, ma'rifah apa nakiroh? Tadi Anda bilang nakiroh, enggak usah plin-plan. Dari bentuk kata itu tadi. Banyak saksi memandang. Dia bentuk umum. Maka saya bilang, ikuti narasi saya. Bentar dulu, jangan kayak gitu. Loh, bukan jangan kayak gitu, Bang. Anda mengatakan itu kalau dipisah, makanya saya bilang tadi, kalau dipisah dia bentuk umum, dia bentuk khusus, digabungkan. Oh, ini bentuk kata jadi bentuk kata khusus menjadi makna yang lain. Pahami dulu. Ingat, Rasul saya dipisah enggak. Rasulullah mudhof ilaih. Tadi Anda nanya satu persatu itu dibulet-buletin. Rasulullah sebagai status mudhof ilaih. Maknanya apa? Jadi di awal banyak saksi mata, Bang. Iya. Begini, Anda mengurus itu dibuletin sama Anda. Ini bentuk apa? Umum apa khusus? Ini bentuk apa? Kan kayak gitu. Nah, ketika tadi bentuk umum dengan khusus digabungkan menjadi ma'rifah. Gantian. Jangan kan Bung Gray menjelaskan, Anda tadi juga menjelaskan, gantian. Menjadi ma'rifah, dia definitif. Maka dalam kaidah definitif itu apa? Wajibul ta'rif, wajib didefinisikan. Tadi ada yang khusus, ada yang umum tadi. Berbicaranya kayak gitu. Wajibul tadi definisi dari saya tanya dulu. Wajibul ta'rif. Mana ada kata-kata wajibul ta'rif, Bang? Ngarang Anda, Bang. Aduh. Ngarang. Wajibul ta'rif kok wajibul ta'rif. Wajib ini dulu. Jangan ikut berkomentar dulu. Biarkan dulu berdua ya.
itu wajib didefinisikan karena masuk ke Jam ranah siapa teroris. Komariah itu aja tuh. Aduh, Gus Romli. Ditarik ke bahasa Indonesia gelagapan, kan aneh. Ini aneh Siapa ketika yang mau gelagapan? mentranslasikan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, nggak usah kegelagapan. Loh, Gitu maksudnya. Ya, Enggak. nggak apa-apa. Siapa Siapa yang aja yang gelagapan? merasa. Saya nggak Enggak. menuduh orang dari tadi loh. Saya tanya Muladi siapa yang dimaksud Oke, oke, personifikasi oke, dari Ini Oke, Mas. nggak bisa dijawab. Saya mempertahankan dari diskusi tadi. Oke, Enggak usah menilai. itu Sampai mereka dilihat ini dulu kalau menilai host. sealur ya. Turunkan host ini. Kalau Jadi Bang Kismet tadi karena mengatakan tadi menjelaskan dari turunkan host. sisi Bang Kismet sudah Jangan dong, biar dari fair sisi dong. kaidah bahasa. Kesannya keroyokan beraninya gitu loh. Biar Bukan. Iya. gantian Dia dong. kan Dia keroyokan. Jangan, Nah, jangan. Sudah, sekarang biar- Bang biar- Kismet, saya biar sudah. naikkan Bang Kismet, Mas. saya Kalau sudah. saya Ayo. saya bukan membela Biarkan Bang dulu, Gray, biarkan. tapi data yang dibawa Biarkan, Bang Gray biarkan. berdasarkan kaidah bahasa. Karena yang kita bahas itu teks, kita nggak bahas manusia. Berdasarkan teks, jadi teksnya itu yang harus kita bahas, bukan manusianya. Mereka bahas manusianya, gitu loh masalahnya, Bang Mas. Jadi nggak nyambung. Nah ini kamu saja naik, Bang Kemas. Kalau Ya. mereka nggak setuju, saya di atas. Chan ini rombongan mereka nih. Ya, Jadi ya, Bang Gray ini Bang menjelaskan Alkamus dari boleh naik, sisi- Bung Alkamus. Nih Bang Alkamus saja Ah, turun biar- aja. Biar Iya, dia iya. juga ahli Iya. nahu sorof. Silakan Bang Alkamus. Bang Alkamus naik, Bang Alkamus. Ya, ini saya undang kamu. Naik, Bang. Kalau usahakan Oke. Nggak usah, sudah nggak ada Nggak ilmunya ada, oke. beliau. Undang terbalik nanti hampir begini. Lanjut dulu. Baru. Saya tambahkan Oke. dulu ya. Baik. Ya, silakan. Kalimat majemuk, kalimat yang terdiri dari dua atau lebih klausa. Strukturnya itu subjek dan predikat Bahasa yang Indonesia. digabungkan menjadi satu kalimat. Gitu. Ya, setiap klausa itu terdiri dari minimal subjek dan predikat gitu. Tadi berbicara bahwa dia masuk ke dalam kalimat majemuk atau mudhof wa mudhofun ilaih di dalam kaidah bahasa Arab gitu ya. Dalam kaidah bahasa Indonesia itu disebutnya kalimat majemuk yang menjadi makna yang lain gitu. Itu saya hanya sebatas menambahkan itu aja. Nah, cuman di dalam kaidah bahasa Indonesia ada kalimat majemuk setara atau koordinatif. Nah, mudhof ilaih itu masuk ke majemuk apa, Bang? Nah, tadi identifikasi dulu ciri-ciri kalimat majemuk setara atau koordinatif. Langsung ke Rasulullah itu ke majemuk apa itu? Saya mau urai. Boleh, saya mau Langsung, urai. Bang. Boleh, silakan. Langsung. Saya mau urai dulu. Bentar Bang Gray. Tadi yang mau ditanya sama si Edis Tipu ini Ditipu, betul Bang. Edis kan tukang tipu. itu murakab labzi atau murakab labzi maknawi gitu loh. Murokab. Yang mana yang mau dibahas? Gitu. Murokab lafzi, murokab manawi gimana, Bang? Bang, ngerti nggak susunan Murakab itu kata Ini atau benar. susunan makna? Kayaknya lebih paham Kang Gray daripada ini namanya doang kamu sih. Mustarok, Bang. Lanjut. Oh, istilahnya itu bukan menggunakan murokab, akan tapi yang dikenal dalam ilmu dialektika itu mustarok maknawi. Murokab lafzi, murokab maknawi itu Anyar. itu bid'ah.
Iya, maksudnya gini, susunan kata atau susunan kalimat, susunan makna atau Oh, makna gitu. bukan susunan, Bang. Konteksnya mustarok, bukan susunan. Kalau Salah susunan lagi. itu tarkib, salah 2 kali Anda. Tarkib. Begini, Bang, kenapa Anda salah total di sini? Mustarok Ya, itu satu kata yang memiliki beberapa arti. betul. Satu kata yang Artinya memiliki bukan banyak cuma arti. memiliki satu makna. Contoh nih kata mustarok yang sering dibahas oleh Edis Tipu, masalah rob, yang sering bahas masalah rob. Nah, rob itulah satu kata yang memiliki arti mustarok. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak kunci juga mustarok. Contoh, apa kunci tidak bisa hanya memiliki satu makna? Contoh, silahkan dikunci pintunya. Berarti kunci pintu adalah kunci yang bentuknya ya kayak kunci, kayak benda. Anggaplah ini kunci misalkan. Kalaulah katanya begini misalkan, kunci kesuksesan adalah bekerja keras, maka bukan kunci ini lagi. Paham? Nah begitu Bang. Kalau tarkib, kalau Anda mengatakan murakkab lafzi maknawi, kalaulah saya mengiyakan itu, maka beda konteks lagi. Begitu Bang Al-Qamus. Karena tarkib itu susunan kata, bukan satu kata yang memiliki berapa makna. Ini membahas tentang satu kata saja. Nah tadi Kang Gray itu mengatakan bahwa Bashar itu adalah mustarok. Nah saya data, datanya dia cuma saya munculkan datanya ya. bentar. Silakan. Bentar, saya tahu saya Kang Gray, Bang Alkamus, termasuk Kang siapa Albar tadi, alumninya Bang hampir murtad. Di sana itu mu'jam yang paling sering digunakan adalah termasuk sama Kang Majid, itu Kang Fanan. Yang dipakai adalah Al-Ma'ani. Silahkan buka Al-Ma'ani. Tadi saya sudah bukakan. Bashar di situ dengan Bashar, bukan dengan Bashir atau Bishar atau dengan kata yang lain, artinya manusia secara bahasa umum, secara lugawi maupun yang di dalam Al-Quran. Di Al-Quran di situ dijelaskan, di kosakata umum juga di luar Al-Quran, di Al-Ma'ani juga dijelaskan. Saya tadi sudah buka datanya. Itu udah Bang Gray lagi buka Google kayaknya itu. Nah, silahkan Bapak beliau. Oke. Menarik. Tunggu sebentar, Bung Gray lagi nyiapin datanya biar kita terbuka lagi. Ini makin nambah ilmu gitu. Silakan ke Bang Alkamus. Loh. Saya sebentar saya. Boleh. Ya Boleh Romli. nggak? Nah, Mohon izin saya mau turun dulu. Ini beliaunya juga terjeda ini mungkin lagi begitu. oh itu. Ini ada kepentingan sama anak ini. Iya nggak apa-apa. Tapi sudah. mungkin kalau tadi kelar saya lagi ya. Iya. Terima kasih semuanya dan Oke. saya apresiasi Iya. host. Bagus. Hostnya bagus. Ya, Bagi silakan. saya bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya cuma menambahi satu pembahasan sekecil bahwa apakah benar kaidah mudhof ilaih itu sama dengan kaidah kalimat majmu' dalam bahasa Indonesia? Oh tidak, karena mudhof ilaih itu kan vertikal dalam bahasa Arab yang pada akhirnya membentuk frase nomina dengan menyandarkan pada sana yaitu mudhof dan pada kata lain atau mudhof ilaih. Itu kan. Sedangkan kaidah kalimat majmu' dalam bahasa Indonesia itu adalah gabungan dari 2 atau lebih klausul yang memiliki struktur kalimat lengkap. Jadi nggak bisa. Sehingga dalam perjalanan dialog yang hampir berapa jam ini, saya cuma ingin bertanya, kalau memang Muhammadur Rasulullah itu bukan sosok, ya, berikan penjelasan kepada saya siapa itu dan atau bagaimana, itu saja mulai tadi gak pernah ditampilkan. Muter dari mudhof ilaih dari macam-macam, itu saja. Jadi dialog kita biar ada kejelasannya. Kalau saya tadi mengatakan bahwa Quran surat Al-Ahzab ayat 40
menurut hadis At-Tirmidzi, juga menurut Syekh Ali As-Sobuni dalam tafsirnya juz 2 halaman 29. Itu adalah sosok nyata, bukan konfigurasi atau personifikasi. Nah, Mohon dijawab itu saja biar ada kejelasannya dari ya, dialog. Gus Ya, Romli. supaya nggak muter-muter, Terima fokus kasih ya. pada tema Makanya saja. saya Iya, kasih Gak sebagai apa-apa. guru saya. Ya gak apa-apa, gak apa-apa. Ini saya tampilkan data dari tadi. Ini Ya. bentuk tuh Muhammad dia Maf'ul ditranslasi ke dalam bahasa Indonesia. Sudah tadi dibahas dalam Memuji. dalam Saya bilang hampir salah 20. satu. Wah. Bentar dulu, sabar Gus Rom. Giliran saya, tadi kan udah. Iya, Ya silakan. sudah, ya sudah. Jadi, Tapi jawab gini. pertanyaan saya, dijawab. Jangan mutar-mutar lagi kayak Ini. Oten jenengan. Oh, Muhammadun gimana? di situ ketika ditranslasi Ya. atau dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia Ya. itu memuji atau menyanjung. Ya sudah. Kalau sampai seperti itu kita sudah ikuti tadi. Saya sudah membacakan Quran surat apa itu tadi? Al-Ahzab 40, Sofwatut Tafasirnya As-Sobuni dan hadis At-Tirmidzi adalah gini, sebentar. Gus Romli, Sebentar. giliran Gus Itu Romli adalah sekarang sosok. untuk Jawab dengan dalil. membuktikan. Jawab dengan Bentar dalil. dulu. Jawab dengan dalil. Ya, sudah. Bentar dulu, Gus Romli. Ya sudah. Ya. Bentar dulu. Saya sudah membuktikan bahwa bentuk kata Muhammad di situ nggak merujuk kepada sosok memuji. Nah, sekarang buktikan berdasarkan Kepada siapa? itu Ya, data kenapa? saya berdasarkan Mujam. Mana? Jadi siapa? Kalau bukan Ini. sosok, memuji dan dipuji itu siapa? Ini Kepada ini siapa? memuji. Loh, Muhammad kepada di siapa? situ memuji dalam bahasa Indonesia gitu. Memujinya kepada siapa? Ayo. Nah, itu beda lagi konteksnya. Loh, Berarti ada kalimat kan berikutnya. Nah, yang kita bahas Loh. itu kan Muhammadnya. Saya tanya, kalau Muhammad di sana figur adalah memuji ya. Memuji itu siapa memuji? Ayo. Nah, itu beda lagi. Ada pertanyaan beda lagi apa? siapa? Berarti, Siapa? Ayo. Nah, Ayo. kita bukan untuk membahas siapanya, kan membahas Muhammadnya. Ya, Kan ini, siapa Gus Romli. Muhammad itu yang siapa Muhammad Muhammad itu dalam bahasa Indonesia disebutnya memuji, salah satunya. Ya, siapa yang memuji itu siapa? Ayo, saya tanya siapa? Karena menurut, sebentar. Karena menurut As-Sobuni itu adalah sosok. Ya, buktikan, Jawab ini. buktikan dulu. Loh, sudah terbukti ada makamnya, ada rumahnya, ada macam-macam. Itu bukti itu. Kalau itu adalah memuji, siapa yang memuji? Sampai nggak bisa membuktikan itu. Ayo. Dari 3 saya tanya Pak satu. Kalau sampean mengartikan Muhammad itu dalam Al-Ahzab 40 itu adalah memuji, siapa yang memuji? Ayo, nggak bisa dijawab kan? Mutar-mutar mulut tadi. Kok jadi siapa yang memuji? Loh, kan kan aneh. sampean loh, Kalau Muhammad siapa yang memuji, dia kan enggak menjadi subjek. Justru di situ subjek. Nah, subjek siapa yang memuji, namanya siapa? Siapa? Ayo. Kok siapa? Loh. Berarti dia objek kalau kayak gitu, bukan subjek lagi. Itu kan mubtada, subjek. Saya tanya, Iya, nama subjek itu siapa? Yang memuji itu namanya siapa? Wah. Namanya. Saya tanya namanya. Bisa saya, bisa Gus Romli yang memuji. Mana? Ulama siapa yang mengatakan Quran surat Al-Ahzab sampean? Nah, Ayo, itu kan ulama ngaco siapa? lagi Gus Romli Kok dari ngaco? Loh ini Al-Ahzab ayat 40 menurut As-Sobuni adalah figur sosok Nabi Muhammad. Nah, Kalau itu sampai- interpretasi. Loh, kok interpretasi ini tafsir ini? Iya kan tafsir itu interpretasi. Bukan. Ulama mufassir itu adalah punya sanad. Sampean Oh. sanadnya mana? Sanadnya mana sampean? Ayo, saya tanya. Ini Mulai sanad tadi juga ini. Kamu. mana sanadnya? Sebutkan Ini mana kamus. sanad. Loh, sanad itu bukan kamus disebutkan. Kalau saya membaca ini berdasarkan Muhammad bin Ishaq. Sanadnya saya bacakan. Muhammad bin Ishaq. Loh, kok tertawa? Muhammad bin Ishaq itu. Loh, referensi dengar dari dulu. itu hanya sebatas referensi. Bukan referensi saya sanad. Sampai mana sanadnya? Dengar dulu saya membacakan referensi. Jadi yang saya baca ini antara lain Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq itu sanadnya dari Asim. Ini kan Asim itu sanadnya dari Umar. Umar itu dari Qatadah. Qatadah bin Nu'man itu sahabat baginda
di baginda Nabi. Sampean mengatakan mulai tadi dari ini dari itu, sanadnya mana? Karena agama ini adalah sanad itu merupakan bagian dari agama. Kalau nggak ada sanad, Aduh, ini berbicara bentuk kata Muhammad lari loh, ke sana dan mulai lain sebagainya. tadi sudah saya Dari tadi tanyakan. Gus Sudah, Romli, kalau ini sampean bentuk kata Muhammad. jawab. Muhammad kalau sampean katanya memuji, siapa yang memuji itu? Ayo. Nggak bisa jawab sampean. Ayo. Kalau saya berdasarkan As-Sobuni, berdasarkan At-Tirmidzi, Al-Azab ayat 40 adalah Muhammad, Nabi Muhammad, figur. Sampean mana yang memuji itu siapa? Mana dalilnya? Mulai tadi omong kosong terus, sampean muter-muter kayak Oten aja. Mutar-muter itu Gus Romli. Saya jelaskan pakai data. Ini data itu. Data. Sampean mulai tadi mana datanya? Yang mutar-muter itu sampean, Paman. Gus Romli dari tadi mutar-mutar. Itu Bang Alkamus gedein, Bos. Sudah Bang Alkamus, saya tanya. Oke. Sudah, ini sudah berakhir Bang Alkamus. Ya, saya membaca bahwa Al-Azab 40 berdasarkan As-Sobuni, berdasarkan At-Tirmidzi adalah figur sosok. Benar apa tidak? Ayo. Sudah lama ini. Pertanyaan saya satu saja, kalau adalah bukan sosok tetapi yang memuji pertama. Itu data Siapa tuh. yang Itu data tuh Bang Alkamus tuh data. Tuh. baca? Enggak, Baca. gini, bukan. Saya Ya. saya kan sebut di pada kaidah idofah ya. Ini kita dibawahi secara Ali Musa ya. Ali bin Musa. Jadi sarahnya Ali bin Musa. Jadi kayak seperti tadi siapa bilang tidak ada idofah labzi, tidak ada idofah maknawi. Oh, kesana lagi. Ini ada di sini gitu loh maksudnya. itu. Jadi jangan orang belum apa-apa udah kok baru gitu loh maksudnya. Baru denger maksudnya. Jadi bukan kata saya, tapi begini. berdasarkan ini ya. Ya, Berdasarkan bagus. ini. Sudah, karena ini sudah panjang Bang Alkamus ya. Ya. Apakah Aba Alkamus memahami bahwa Al-Azab 40 menurut As-Sobuni dan At-Tirmidzi adalah sosok? Apakah Bang Alkamus sepakat? Kalau tidak sepakat, kalau bukan sosok tetapi personifikasi, tampilkan pada saya referensinya. Itu aja kok. Ini sudah lama. Sudah sekali, hampir 4 jam. Ayo, terima kasih. Gini. Aduh, ini adik saya juga nyimak ini. Ini saya muncul lagi nih sebentar. Oh, muncul lagi ya, silakan sampean dulu. Nah, muncul lagi nih Kalau yang ini aku punya adik Bang. Situ enggak usah framing Alkamus. Lo cuma bawa kitab tebel-tebel tapi Loh, bukan. bentar. Nggak bisa baca beliau itu. Saya cuma sebentar naik. Anda tidak usah goreng-goreng ke Irfaldi atau Fahmi. Tadi Anda memunculkan istilah murakkab lafzi, murakkab maknawi dengan satu kata, bukan susunan idofah. Idofah itu kan masuknya murakkab. Diam. Gitu loh. Yang dibahas Gray tadi adalah kata bashar. Beliau mengatakan bashar adalah mustarak lafzi. Sepakat saya. Tiba-tiba Anda langsung menggunakan narasi baru. Apa katanya? Bukan bashar tadi Loh, bentar dulu, udah usah muter ke idofah, kejauhan. Tanyakan ke Gray, yang beliau bahas masalah mustarok itu apa? Bashar. Ini nongol tiba-tiba nyari pembenaran, lari ke idofah. Kemudian mau itu dikatakan sebagai idofah sekalipun, Anda tadi menarasikan murakkab lafzi. Tapi Anda menjabarkan idofah lafzi. Tidak usah framing kalau lagi tidak ada orangnya, tidak usah framing dah. Saya lanjut. Tadi habis baterai. Nah, framing aja. Assalamualaikum. Lanjut. Iya. Oke. Waduh, ini sudah yang keempat ini. Lama banget, nggak apa-apa lanjut. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya, Abang Hutan. Ya, Kenapa silakan. Bang Palse? Kenapa saya naik Bang Palse itu? Siapa turun? Yang tadi itu Ada Bang Palse urusan- bukan? Anu Ada urusan. sinyalnya dan atau
tinggal berapa persen itu baterainya. Oh gitu. Silakan, Bung Ntar Hamdan lagi ada yang mau disampaikan. naik lagi ntar lagi itu, naik lagi beliau itu. Oh, enggak ada yang mau disampaikan. Cuman ini melihat temanya agak menarik aja ini. Iya, baik. Oh, sudah yang keempat ini, 4 YouTube ini Bang Hamdan. Oke. Jadi begini, Gus Romli, Oh, siap. ada sedikit hal yang menggelitik ya Iya, terkait betul, dengan Muhammad sosok atau tanda tanya kan begitu ya. Iya, bagus. Itu kan ada orang-orang yang membaca yaitu dalam literasi sholawat ya, anta syamsun anta badrun, ya kan, anta syamsun engkaulah matahari, wa anta badrun engkaulah yaitu bulan. Betul begitu bukan Bang? Betul. Ya. Itu kalnya dihilangkan itu. Kal. Anta syamsun wa anta badrun. Kalnya dihilangkan. Ya, Seperti kalnya dihilangkan. Muhammadun basyarun la kal basyar. Ya, Itu, cuman seperti itu. Ya. kalau di dalam kitab Al-Barzanji itu kan anta syamsun wa anta badrun kan. Ya, kalnya dihilangkan disimpan, tapi maknanya kal, maknanya kal. Ya. Kal itu kan awalnya begini, Muhammadun basyarun lakal basyari, itu kan. Nah, Muhammad itu seorang manusia, tapi bukan manusia pada umumnya. Cuma ini konteksnya adalah anta syamsun wa anta badrun, kan begitu. Nah, kan kalau anta itu kan domirnya disebut domir, mau itu huruf K atau anta, itu kan orang yang berbicara dengan orang yang diajak berbicara itu sama-sama dalam satu pihak, ya kan. Maksudnya satu sama lain itu saling berhadapan. Betul, kalau anta kamu. Betul. Ya. Kalau ilaika kepadamu itu kan ada orangnya ya. Ya. Kecuali kalau huwa, huma, kan begitu. Hum itu Iya, itu namanya dia berdua, apa? mereka semua. Itu mukhotob. Nah, itu mukhotob ya kan. Kalau mukhotobah kan. Ya. Nah, ketika anta syamsun wa anta badrun li ajli sholawah ala nabi, kan begitu. Itu sosoknya tidak ada. Nah, itu bagaimana itu? Coba menurut Gus Romli itu. Itu Sosoknya kan harus ada nih objeknya, tapi itu ketika mengatakan seperti itu kan nggak ada sosoknya. Seharusnya begini, seharusnya huwa syamsun huwa badrun, huwa nabiyu syamsun huwa nabiyu badrun. Kenapa pakai anta di situ? Ya begini, karena beliau itu hadir di hadapan kita, cuma mata kepala kita itu tidak bisa melihat beliau. Beliau bisa melihat kita ketika sholat misalnya. Assalamu alaika. Itu kan beliau hadir di hadapan kita. Cuma kita tidak bisa melihat kehadiran beliau. Beliau bisa melihat kita. Itu maknanya. Gitu kan? Berarti begini, kalau bisa ditarik kesimpulan itu maknanya ranah kinayah yang bersumber kepada keimanan, begitu ya? Itu namanya kaidah majas mursal di sana. Kaidahnya majas mursal. Maksudnya berarti iman ya. Jadi hadir sosoknya itu ya. Jadi hadir itu. Iya, betul. Saya meyakini juga begitu. Alhamdulillah, terima kasih bagus. Iya. Saya meyakini juga dalam perspektif iman kan. Kalau dibahas dengan ilmiah tidak mungkin kan? Kalau keilmian. Karena kehadiran beliau itu kan adalah mukjizat. Ya kan? Berkaitan dengan para nabi adalah mukjizat. Berkaitan dengan para wali adalah keramat. Dengan iblis dan pasukannya adalah istidraj, ya kan? Ketiga-tiganya
itu adalah tidak masuk ranah logika siapapun dan kapanpun, karena itu adalah amrun khorikun lil adah. Oke, berarti korelasinya begini, Gus Romli. Ketika tahiyat awal, ya, tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatul lillah, assalamu alaika. Berarti kan K itu domir mukhotob kan? Mukhotob hadir di depan kita. Hadir berarti itu ya? Hadir. Secara perspektif keimanan ya? Loh iyalah. Karena itu amrun khorikul lil adah, Bah. Pasti tidak masuk akal sampean sudah. Iya kan, mujizat itu kan. Amrun khorikun lil adah. Gus Romli. Ya gimana? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah majaz di dalam Sampai mereka Kemana? kaidah majaz di dalam bahasa Arab. Yang mana itu tadi? Ada tasbih. Tasbih itu dalam pengertian bahasa Indonesia itu kan perumpamaan ya. Iya, perumpamaan. Ya. Iya. Yang kedua itu isti'arah. Ya, betul itu. Metafora Ya. dalam bahasa Indonesia. Iya. Ya. Jadi, lanjut. Kalau misalkan yang ketiganya itu kan kinayah ya atau kiasan. Iya, ada lagi itu. Jadi konsep Ya, sindiran misalkan sakit. Iya. Oke. Nah, ada juga mursal kan tadi. Ya, majaz mursal itu satu kaidah itu. Ya kan? Jadi Ada alaqo. mursal itu dia definisikan. Jadi menggunakan kata bukan dalam arti asalnya. Nah, Berdasarkan hubungan makna lain. konteksnya betul ini. Bukan kemiripan seperti istiarah. Ini siapa yang ngomong? Loh, kok baru sama pemahamannya Bang Gri dengan saya sekarang? Ini bukan pemahaman, ini dalam kaidah. Iya, dalam Majaz mursal itu baru sekarang sampai dalam kaidah majaz. Iya. Jadi dalam kaidah majaz mursal itu ada alaqoh. Apa alaqoh itu? Coba sampai jelaskan. Apa alaqoh? Alaqoh itu apa? Loh, kok dia? Dalam ada apa? Gimana? Nih, ada ini nih, ada Edis, Tifu dengan Gus Romli nih. Kemana-mana lagi? Udah sebentar. Tadi kan membahas tentang majaz mursal kan? Ya Dalam Romli, kaidah majaz mursal. Ya Romli, sambil nunggu jawaban dari beliau. Saya pengen ngomong sedikit ini. Aduh, saya mohon maaf. Ini host naik turun. Nggak apa-apa. Sambil aktivitas. Tapi enak naik turun itu enak. Ini tadi mau bahas tentang masalah anta Samsun anta Badrun. Saya sempat dengar seperti itu ya. Iya sudah itu. Samsun anta Badrun. Jadi kalau ditanyakan ini apakah di sini dalam bentuk yang non materi, Nabi Muhammad dalam bentuk non materi ataukah dalam bentuk material? Jawabannya, kalau dalam konteks ini Nabi Muhammad ada di hadapan mereka. Kenapa? Lihat sejarah. Ini selawat apa? Sebentar. Ini qasidah Tala'al Badru. Tala'al Badru alaina min thaniyatil wada. Terusnya. Nah, pertanyaannya ini dilantunkan kapan? Ini dilantunkan pada tahun 622 Masehi. Ketika Rasul dan para sahabat pulang setelah Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah, penduduk Madinah dari kalangan Ansor menyambut Rasulullah dan para sahabat dengan melantunkan ini. Tala'al Badru alaina. Jadi anta di sini siapa? Yang tidak lain lagi bagi Rasulullah. Mereka Rasulullah. Itu saja. Jadi ada kalanya kita memang pada bahasan masalah. Saya bukan mau ketika membahas ini sebagai sosok, saya tidak menafikan Muhammad sebagai nur. Nah, pembahasan masalah Nur Muhammad itu nanti itu lebih panjang lagi. Nur Muhammad saya seperti sudah apa. Nah, itu ada bahasannya juga. Ya, saya sudah bahas. Bang Edis. Saya tambahkan sebentar. Saya tambahkan satu. Saya tambahkan satu. Ya. Mengapa saya dan Gus
bagus, hampir saja Edis Tifu ini sepakat bahwa Edis ketika Tifu. sholat Edis Tifu, ketika sholat baginda Nabi pasti hadir di hadapan kita ketika kita Ya, melafalkan paham. assalamu Siap, alaika, karena siap. ayatnya sebentar, ayatnya jelas bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, ya kan? siap. Quran Siap. atau Itu ayat berarti 105 bahwa ya, saya paham itu tidak mesti diperdebatkan lagi karena saya juga beriman terhadap hal yang demikian ya. Jadi begini, iya. ada pertanyaan kedua Gus Romli dan Iya, gak apa-apa. ada pertanyaan kedua gini. Iya, gimana? Jadi ikhtisos dulu kepada Gus Romli dengan Bang Edis ya. Nah, kemudian amun kepada yang ada di Komal. Oh, siap. Pernah nggak ada kajian di surah Al-Anbiya ayat 92 dengan surah At-Tahrim ayat 12? Pernah nggak dengar nggak? Belum kalau saya. Belum sudah gimana? Jadi gini, di dalam Quran surah Al-Anbiya itu ada ayat mengatakan fanafakhna fiha mir ruhina. Di surah At-Tahrim ayat 12 fanafakhna fihi mir ruhina. Itu yang kata orang di luar non-Islam itu mengatakan Allah itu tidak bisa dan tidak pandai bahasa Arab. Di sisi lain mengatakan fiha, di sisi lain fihi. Itu yang benar yang mana? Nah, kemudian kalau dijelaskan secara literlak, na'usorob itu sama-sama allati ahsonats. Jadi alatinya sama di surah Al-Anbiya, alatinya sama di surah At-Tahrim. Nah, itu murojaahnya atau domirnya itu sama-sama ke Maryam. Cuman Maryam yang mana itu coba? Silakan dijelaskan Gus Romli dan Bang Edis barangkali Nah, ini saya harus lihat-lihat dulu kalau yang Buka dulu, gak bisa ngarangin. Karena kalau kita sepakat ya Ki Romli, tidak boleh asal congor ya. Acal congor gak bisa. Jadi kita tapi bagus pertanyaan dari Kang Hamdan bagus, ya. Untuk mengasah pengetahuan. Ya, itu bagus. Ya. Begitu. Saya kalau boleh jujur, saya juga penggemarnya Edis Tifu. Jadi ketika dia melontarkan statement begini, itu saya cari tahu, saya naik ke Komalnya gitu, meskipun 4 kali sudah diturunkan. Alhamdulillah. Ini bagus ini Kang Hamdan juga gitu. Itu Al-Anbiya 191 ya, sebentar. Dibuka dulu. Ya karena gak bisa ini tadi membahas apa belum selesai langsung moro-moro fiha dan fihi. Ya butuh waktu. Ya kan. Begini, mungkin senyampang kami berdua mencari, mungkin Abah Hamdan punya pandangan. Nanti kita akan katanya Abah Khos itu. Iya, argumennya begitu. Ya begitu. Ya. Kalau saya kan bukan mau tidak. Tapi saya bisa jadi belajar dari Kang Hamdan juga. Ya. Bisa dapat ilmu dari siapapun lah. Ya betul. Jadi begini, itu pernah saya jelaskan, yaitu terkait dengan nahu sorobnya ya. Nahu sorob saya jelaskan. Baik domir fiha dengan domir fihi. Cuma orang di luar Islam itu tidak paham literlak seperti itu. Makanya ada seseorang yang pernah menjawab itu hampir pas gitu. Kasih inisial ya, namanya R. Dia Bang R namanya, tapi hampir pas ya. Jadi maksud saya ini nanti ada sebuah informasi lain, pengalaman yang saya tampung gitu dan paham ya, gitu. Coba, silakan. Coba gimana? Bagaimana Bang Hamdan? Bagaimana orang itu menjelaskan? Coba silakan. Saya lagi buka kitabnya ini. Jadi dia dijelaskan aja Gus Romli sama Bang Edis. Iya sama aja gitu. Ini kita
Pandangan juga sama Bang Gray. Itu tiga pertanyaan. Silakan. Atau Bang Gray gimana Bang Gray? Kan Tapi ngomong-ngomong Kang Robi, ini pertanyaan Kang Hamdan jauh lebih menarik. Iya. Ini kan berdata, mengasah otak, mengasah pemahaman, daripada itu pembahasan yang sampai kiamat 2 kali tidak akan kelar kalau di hadapan dia begitu. Masalah Muhammad bukan sosok Iya, itu. mangkel. Iya. Nah, ini lebih menarik, ini lebih menarik. Tapi kita tidak akan serta-merta menjawab dengan congor namanya. Saya akan buka kitab dan Bang Edi Stevo. Betul. Nggak apa-apa Gus Ro. Iya, dibuka Ini kitabnya. bukan lagi debat, bukan Dibuka ya? kitabnya aja, ngomong aja. Ya belum ketemu ini Bang Stevo. Belum ketemu. Kita sambil nyari ini. Ambil nyari, mungkin Bang Hamdan Mungkin- gimana? Pendengaran setelingaan bagaimana? Pendengaran setelingaan. Oh, saya masih belum bisa, karena kalau saya sendiri Ya, Bang nggak Hamdan, berani menjelaskan Al-Quran asal bunyi begitu, nggak berani kalau Nggak saya. boleh. Bang Hamdan mungkin ada pendapat. Bang Hamdan tadi yang saya maksud. Ya, saya kan tadi sudah menjelaskan. Saya menjelaskan itu terkait dengan nahwu sorofnya ya. Saya jelaskan antara domir fiha dengan fihi. Cuma ketika saya jelaskan orang di luar Islam itu tidak terima terkait dengan nahwu sorof. Kenapa? Karena dia tidak mempelajari. Makanya coba barangkali Bang Edis dengan Bang Romli ada selain daripada jawaban itu gitu. Loh, panjenengan menjelaskan secara nausorof fiha dan fihi itu gimana? Kan belum dijelaskan pada kami belum mendengar itu. Iya, pokoknya intinya begitu ya. Saya jelaskan seperti itu. Maksud saya, Bang Romli dengan Gus Romli dengan Bang Edis ya sepengalaman, sepengetahuan dan semampunya aja jawab. Gitu. Saya tidak mau berdebat, tidak. Jadi ingin mendapatkan informasi. Ini bukan perdebatan, ini sharing ilmu. Perdebatan ini ilmu ini. Jadi Anda yang memunculkan pertanyaan, kemudian tadi Anda menarasikan bahwa ini saya ketika menyampaikan di teman-teman Oten, mereka tidak mau menerima. Nah, saya penasaran yang Anda sampaikan ke mereka masalah fihi dan fiha itu apa begitu? Ya, itu. Penjelasannya. Nah, penjelasan Anda itu sementara itu apa? Ya, tadi kan Bang Hamdan nanya tentang fihi dan fiha kepada kalian berdua. Waduh. Kalian yang menjawab. Lu apa? Kalau Bang Hamdan yang ini menjawab, lagi. Ini lagi apa ini? Tadi lagi. Bang Hamdan mengatakan bahwa menjelaskan secara nahwu sorof kepada mereka. Nah, saya ingin mendengar. iya, kita udah paham Bang Romi sama Edis. Kan yang ditanya kalian yang menjawab. Kalau Bang Saya Hamdan menjawab lagi, artinya dia nggak harus nanya. Apa ini? Sudah dibilang kami masih Iya. Iya, sesuai bisa kemampuan menjawab. kalian aja loh. Loh, Nggak usah dipaksakan. Kalau nggak enggak. masuk, Saya masih nggak akan usah buka dijawab. kitab. Bilang aja Nggak bisa sesuai kemampuan itu udah bisa. Sesuai kemampuan kayak Yang Nah, apa? kan dia tanya sesuai kemampuan kalian. Kalau kalian nggak mampu ya jangan dipaksakan. Loh, tidak maksa, makanya karena tidak mampu. Ya saya udah tidak bilang maksa. aja kalau nggak bisa jawab ya bilang ke dia Bang Hamdan, kami Loh, lagi sudah. cari data dulu ya, mikir dulu. Tadi Sekarang dikatakan gitu. Bang Hamdan katanya pernah menjelaskan secara nahwu sorof kepada mereka. Tapi kan nggak diterima kalau Bang yang Riki, mendengar jawaban itu saya orang ingin yang nggak tahu nahu saraf, apalagi ingin sakit mendengar saraf, penjelasan gitu loh. Bang Hamdan itu bagaimana, penjelasannya bagaimana itu loh. Nyambung di sana ini. Ya Bang Hamdan kan menjelaskan Apa, secara Sar? nahu saraf, mereka itu nggak ngerti. Bagaimana Bang Hamdan menjelaskan itu? Gak dijelaskan kok. Makanya mereka nggak nerima. Ngapain Bang Hamdan harus menjelaskan? kepada mereka yang Mana nggak penjelasannya nerima? pada kami itu? Mana? Diam. Aneh kamu ini. Kamu aneh. Udah sekarang Kamu yang Edi aneh. sama Romli kalian jawab aja sesuai kemampuan. Saya yang jawab. Bukan. Gak usah dipaksakan. yang Kalau jawab. nggak tahu jawabnya ya udah diam Aku aja. yang jawab. gitu loh. Apa kamu Atau ini? bilang Bang Aku yang Hamdan, jawab. kami Yang mikir jawab. dulu. Izin. Mana sih? Katanya Aku yang jawab. pesantrenan, tahu nahu saraf, nahu akal. Jawab Ngomong aja. apa? Ngomong apa Saya kamu? yang jawab. Ya. Saya yang jawab. Dengerin. Ini Rizal ini mangkel, ngeyel. Sudah dibilangin ngeyel.
tadi tanyakan ke Bang Hamdan. Beliau ketika nanya, saya jawab masih belum mampu untuk jawab itu. Dia maksa bilang gini, loh kalau kamu nggak bisa jawab, ya bilang aja nggak bisa jawab. Sudah dibilang dari awal. Kan kronologi pertanyaannya kan ada dia. Dia kronologi pertanyaannya itu ada. Begini kan coba telik kuping itu gini. Gimana sih tukang tipuin ini? Nah, memang Edis memang bukan tipu. Ya Edis kamu memang itulah. bukan tipu. Kamu termasuk edis-edis versi Islam. Iya, enggak apa-apa. Iya. Kamu ini kan edis-edis versi Islam. Iya, enggak apa-apa. Tapi kalau Edis versi Islam, Ya kenapa memang tadi nggak malam lu apa-apa. kabur? Kamu sudah mengakui. Kamu buktikan dengan nama akunmu. Apa Tadi salahnya? malam kenapa lu kabur dari gue? Bukan tadi malam. Kamu jawab aja pertanyaan Hamdan. Gimana sih? Mensret. Bukan soal tadi malam. Bang Hamdan itu membuat pertanyaan ada kronologinya. Loh, coba Dan dia dengarkan. minta tidak. Kalau nggak mampu menjawab bilang aja Pakai gitu loh. kepala Kan beres. Dia dingin. juga nggak maksakan sesuai kemampuan kalian. Kalau Kalau dengerin mampu itu, jawab, kalau nggak ya udah diam. kalau dengerin orang naik komal, ininya dikorek dulu, kepalanya pakai dingin dikasih es batu atau apa gitu. Tadi Kang Hamdan nanya ya masalah fihi dan fiha. Dengerin Sal, jangan dipotong Sal. Iya, aku udah dengar pertanyaan dia. Enggak, soalnya lu budek. Loh, itu kan dari dua ayat yang berbeda, dari dua surat yang berbeda dengan kalimat yang sama, cuman ada beda ha dan hi itu aja. Kalian jelaskan. Iya, Itu yang itu- dia tanya. Dengarkan. mufrad muannas ghaibah, yang satu Mudzakkar. Bang Grey, mudzakkar, Bang Grey, nggak usah doi. dijawab, Bang Grey, nggak usah dijawab, Bang Grey. Biar mereka Itu aja yang. sih, aduh repot amat itu. Ini yang ini kayaknya hidupnya itu ribet kayaknya. Sudah kami jawab berdua. Kami berdua nih jawab. Oh mohon maaf, kami masih tidak ada referensi. Berarti kalau tidak ada referensi tidak bisa cari jawab. referensi dulu, balik ke pangkal. Udah. Tidak, berarti kalau tidak punya Kamu referensi. belajar dulu, mondok lagi, kalian berdua mondok lagi, belajar iya. lagi. Kalau udah dapat jawaban nanti balik ke sini. Ini ngapain mondok lagi, belajar itu bisa di mana aja. Kok cuma dibatasi di pondok itu Nah, gimana? berarti kembali ke Bang Kemas. Gimana Bang Kemas sama Bang Kismet terkait tadi udah beres atau gimana? Oh, Sudah clear. Iya sudah dibilangin tidak bisa jawab. Dia maksa nyuruh jawab. Sudah Tapi dibilang. saya salut sama akhlaknya Bung Hamdan ya. Itu saya salut. Itu aja. Oh iya, beliau itu kalem. Kalem dan tidak menyerang gitu. Artinya Tidak seperti saya. saat orang terpojok dia tidak menyerang gitu. Yang jelas tidak seperti saya. Iya. Begitu. Karena Bang Hamdan ini juga ngerti. Kan ngerti dari arti begini loh. Dari nahu saraf dia tahu kan. Kaedahnya dia paham. Kalau dia nggak paham, dia nggak tahu, kemungkinan gaya bahasanya lain lagi. Dan dia berhadapan dengan siapa? Dengan orang yang paling merasa ngerti soal Quran gitu. Jadi wajar kalau Bang Hamdan menghargai, menghormati, itu betul. Mana saya mendebat dia dari tadi? Iya. Dia Nggak tidak mendebat mendebat kok. kamu. Kalau kamu debat, ya kamu kurang ajar namanya. Dia nggak debat kamu. Enggak, kan saya yang maksa cuma dia dengan menghargai penuh kamu. jawaban. Maka nggak wajar Bang Rizal, kalau kamu Bang Rizal. mendebat dia. Kalau kamu tidak Saya- mendebat dia, itu juga seimbang. saya- Aneh kamu ini nih. Saya dengan Rizal penuh hormat Tantrum. kepada beliau. Ya, saya penuh hormat kepada Nek, Bang Hamdan. ngomong Tadi Bang nggak Hamdan jelas. menyatakan bahwa Ngomong Rizal yang Tantrum. jelas, Pernah jangan menjelas- kumur-kumur. Kan pernah kamu saya menjelaskan. Rizal Tantrum. Memanglah kamu Pernah tidak mendebat dia. Kalau Wah, kamu kok mendebat dia, begini kamu nih, yang host? kurang ajar. Orang dia Kok nggak begini, mendebat host? kamu. Sabar. saya mau Coba ngomong. kembali Saya ke- mau ngomong. Sabar, kembali lagi. Oke, kembali lagi. Ya, silakan. Begini. Coba gini, Silakan, Gus Saya Romli sekarang menjawab. biar mendinginkan. satu menit. Oh iya. Gini, Biar mendinginkan tadi, Kang Romli, coba sampaikan ke moderator. Tadi kira-kira pertanyaan Kang Hamdan oleh kami itu gimana? Kami jawab bagaimana, Kang Kemas? Iya. Ya, dijawab artinya lagi mencari referensi. Nah, belum berani terus- menjawab, belum berani. Makanya kamu nggak tahu, makanya kamu cari tahu dulu, beres. Kita skip Wah, bagian ini itu. host Kita udah dapat host jawaban, tadi, balik ke sini lagi. Gitu. host tadi diberi mandat kalau merusak diturunkan. Bang Rizal ini merusak host. Nggak ada yang merusak supaya tidak. Tapi udah selesai, ini udah selesai. Forumnya udah selesai. Udah selesai. Kemas saya mau bertanya selama Oke. Silakan Bung Gri. Begini, dalam Bang, kaidah host. bahasa Host. Inggris. Waduh, belum selesai kok. Saya belum nggak boleh ngomong. Oke, silakan Gus Romli dulu. Kang Jadi Gray tadi, tadi nggak ngomong. Kang Gray iya, tadi nggak ngomong. Silakan. saya penuh hormat kepada Bang Hamdan.
Bang Hamdan membawakan fihi dan fiha. Katanya Bang Hamdan pernah menjelaskan kepada mereka ya secara nahu sorof. Saya ingin mendengar penjelasan beliau secara nahu sorofnya bagaimana. Itu loh. Kalau kami masih mau membaca kitabnya, kan begitu Abah Kemas. Monggo silakan Bang Hamdan sekarang menjelaskan. Ya, itu terserah Bung Hamdan, gimana Bung Hamdan? Ya bentar. Sama apa diskusi ya. Oke, mau menjelaskan. Nah, gini, dalam kaidah bahasa Inggris berbicara gender baik feminim maupun maskulin, apakah dia harus ditarik kepada person? Enggak kan? Enggak, dalam kaidah bahasa Inggris enggak. Ya. Nah, yang sangat sialnya lagi ketika kita berbicara bentuk kata, oh ini bentuk kata feminin, oh ini maskulin, maka merujuk kepada sosok gitu atau person gitu. Nah, enggak, itu dia ada kata gantinya, ada kalimatnya. betul. She dan he berbeda dia. Betul. Dia langsung menunjuk. She dia berarti perempuan, kalau he dia berarti laki-laki. Ya. Nah, betul. Nah, dalam kaidah bahasa Arab juga kan seperti itu ya. Nah, saya nggak tahu kalau bahasa Arab saya nggak tahu. Iya, Sama Bang. Sama Ada ya? prinsipnya mudzakkar. sama. Ya, Sama ada prinsipnya, oke. muannas, sama. Iya, yang sangat sialnya ketika ditranslasi orang menginterpretasikan bahwa di situ merujuk kepada sosok perempuan atau sosok laki-laki. Nah, ini kan pendangkalan ketika dimaknai hanya sebatas itu gitu. Secara gramatikal Inggris iya, tapi kalau secara gramatikal Arab saya nggak ngerti. Oh, ini membahas baru lagi Bang Kemas ya? Enggak. Itu Maksudnya Bang Hamdan belum menjelaskan. Iya, nanti ke Bang Hamdan. Ini kan Bang Hamdan lagi nyari literasinya. Bang Hamdan mau Iya, maksudnya dia lagi nyari literasinya, maksudnya lagi nyimpen buku. Artinya Bang Hamdan hati-hati dalam menjawab juga. Saya lihat Sama dengan saya dan Bang Iya, artinya sama-sama hati-hati. Silakan. Hati-hati. Iya, Bung Hamdan silakan. Ya, minta tolong besarkan host. Besarkan Ilmu ini. Ilmu tengah malam bagus ini. Jadikan satu layar itu host, jadikan satu layar. Ya, satu layar yang besar itu, jangan saya. Jadi poinnya di sini ya, poinnya di sini. Nah, ini nih. Mana. Allati ahsonat farjaha fanafakhna fihi mir ruhina. Nah, fanafakhna fihi mir ruhina. Nah, allati ahsonat farjaha fanafakhna fihi mir ruhina. Nah, ini di surat At-Tahrim yaitu ayat 12 ya. Surah At-Tahrim. Itu apa ya? Di surah Al-Anbiya. Bentar ya. Sementara di surah Al-Anbiya ayat 91. Nah, tadi saya salah ya, 92 saya mengatakan. Allati ahsonat. Sama kan allati ahsonatnya? Allati ahsonat. Farjahanya sama, farjaha fanafakhna fiha mir ruhina. Nah, di surah At-Tahrim tadi itu yang tidak ada harokatnya itu, yang tidak ada harokatnya itu dibaca, itu penting itu. Enggak, yang tidak ada harokat nanti dulu Gus Romli. Yang tidak ada harokatnya itu kan kalau tidak ada harokatnya. Itu penjelasannya. Yang tidak ada Syarahnya maksudnya itu syarahnya. Iya, jadi maksud saya menafikan, saya bukan menafikan. Justru keterangannya. Gimana, Gus? Tafsirannya itu maksudnya. Keterangannya ya, ada yang tidak ada harokatnya itu. Di sana ya, keterangan. Maksud saya bisa lanjut. membaca itu ini tafsirnya. Maksud saya hindarkan dulu tafsir, tapi bukan dalam arti menafikan ya. Karena kan orang di Indonesia itu kadang-kadang tidak percaya terkait dengan tafsir juga kan begitu. Ya, makanya saya ini menarik, kalau dibaca tafsirnya, ya kalau dibaca tafsirnya kan begini. Wadhkur Maryam, ya kan? Wadhkur Maryam ini dan ingatlah yaitu Siti Maryam. Allati ahsonat farjaha, artinya allati yang telah terjaga farjaha, farjinya. Ya. Menjaga maksudnya
Ya, jadi yang telah terjaga menjaga. farjinya. Farji siapa? Farji yaitu Siti Maryam. Nah, bahkan di tafsirnya hafadzat min ayyunala. Man ayyunala, kan gitu. Jadi telah terjaga farjinya Siti Maryam tersebut, yaitu man ini man ya bacanya, man ayyunala. Apa namanya, man ini maknanya Min itu. min ya, Ya, min. tapi ada Min, an Mas. masdariyah di Iya sini. dari, Min iya. ayunala. Enggak, Oh iya. di sini kan ada an masdariyah. Iya, betul Mas Daya. Ya, jadi berarti kalau min berarti gini, dari yaitu memperoleh sesuatu. Fanafakhna fiha mir ruhina, maka kami tiupkan fiha sebagian apa di dalamnya, Padanya. maka kami tiupkan fiha di dalamnya ruhina, bagian dari ruh kita. Tapi kalau di tafsirnya mah ay jibrilin, Ya Jibril. yakni malaikat Jibril. Jibril. Kan begitu. Haitsu Iya. nafakha fi, sampai seterusnya lah, seperti itu. Saya tidak mau baca tafsirnya. Jadi gini. Ya, Nah, nggak apa-apa. dan maksud saya gini. Di sini kan pakai fiha, alatinya jelas, ya kan? Tapi tidak dijelaskan secara eksplisit. Di surah At-Tahrim itu fihi. Di Nah, surah itu At-Tahrim masalahnya. fihi. Ya. Allati ahsanat farjaha fanafakh, sama tuh, hafadzathu, sama tafsirnya. Fakhna fihi. Kalau diterjemahkan tadi itu, yang telah terjaga farjinya, fanafakhna, maka kami tiupkan fihi, di dalamnya juga. Tadi fiha, di dalamnya. Mirrohna, dari sebagian ruh kita. Sama malaikat Jibril itu tafsirnya. Ya, nah silakan. Loh, terus bedanya apa? Apa yang mau Bedanya digugat? Maksudnya apa yang mau digugatnya? Nah, yang digugatnya itu Iya, bahwa mengapa ada menurut di fiha, luar, ada fihi. ya menurut di luar non Islam, ya di luar Islam, katakanlah oten lah. Jadi mereka itu menganggap bahwa Allah itu tidak pandai bahasa Arab. Ya, di surah lain mengatakan fiha, di surah lain mengatakan fihi. Ayatnya sama. Nah, gimana coba? Nggak ngerti domir, itu aja. Wah, ngeri sedap ini. Kritik juga terhadap Al-Quran. Iya. Jadi fiha dambia itu yang dimaksud adalah tubuhnya Maryam, ya kan? Tubuhnya Maryam. Sekarang yang fihi di ayat berapa, Pak? Sebentar. Fihi ayat berapa, Pak? Di surat At-Tahrim ayat 12. Sebentar saya cari ya. At-Tahrim ayat 11, Pak ya. Ayat 12. 12. Pelan-pelan kalau bicara Al-Quran. Gak boleh dengan pendapat sendiri kan. Tadi kan belum dijawab ya. Kenapa ada fihi, kenapa ada fiha itu. Kan masih ngambang itu. Ayat 12 ya. At-Tahrim. Kalau diterjemah Kementerian Agama itu di dalamnya, nggak dijelaskan di dalam apa gitu ya. Di dalamnya, kedua-duanya di dalamnya. Saya sudah baca itu. Artinya terjemahannya sama, cuman di Al-Quran bisa beda gitu. Sebentar, kalau di tadi itu kan dalam tubuhnya Maryam kan pakai H itu, yang apa itu, ayat berapa itu? Ya. Kalau tentang Al-Quran, kalau kita tidak hati-hati ya salah juga. Kalau tidak ada ini, ya kan? Ini sebentar. Tafsir Ibn Katsir. Ini siapa yang ketiduran itu ya? Kalau boleh tahu. Bang Kismet itu. Bukan. Oh bukan. Yang Mungkin tidur nafas. Siapa yang tidur? Nafas. Ada suara nafas. Fiha itu merujuk pada laki-laki, fihi merujuk pada perempuan. Apa nih maksudnya? Nggak paham saya.
Balik. Balik ya. Balik. Balik. Fiha ya perempuannya. Padahal oknumnya Orang adalah ketiga. perempuan gitu loh. Iya. Kok bisa berbeda gitu. Sebentar. Apakah itu merujuk pada dekat dan jauh aja itu? Waduh. Oh, menurut saya, kalau tadi fiha itu pada tubuhnya Maryam, ya Kepada fiha, Maryam tubuhnya ya. Fiha. Kalau kepada fihi, kepada rahimnya Maryam, rahimnya, fihi, itu kan? Itu menurut Ibn Katsir. Putus-putus. Itu menurut tafsir Ibn Katsir. Itu kok ada double suaranya nih. Bang, dimin dulu yang lain. Bang Firman, Double suaranya. halo, enak. Ya udah. Udah bagus. Menurut tafsir Ibn Katsir, kalau yang fiha itu ditiupkan ruhnya Pada tubuh. kepada tubuhnya Maryam. Tubuh. Kalau fihi rahimnya, ya rahimnya Maryam. Berarti Itu rahimnya menurut Ibn Maryam laki-laki gitu. Jadi gini Bang Perempuan, Kemas, fihi. ada yang merujuk kepada simbol, ada yang merujuk kepada esensi. Kalau tadi person itu kan simbol tuh. Betul. Nah, dia dirujuk kepada simbolik gitu. Jadi person. Nah, ada juga yang merujuk kepada esensi atau isi gitu. Itu menurut siapa itu? Apa? Tapi ya itu bisa jadi apa yang disampaikan Bang Gray ini ya bisa jadi saja begitu. Tapi saya cari referensinya. Maksudnya secara simbol di situ Maryam, secara esensi di situ mungkin bisa jadi Isa. Begitu kan yang ditiup Esensi itu Nabi Isa begitu. Esensi itu pengetahuannya. Tapi Ibnu Katsir agak rancu karena kan jenis kelamin menunjukkan ke feminim sama. Bukan Bang, sebenarnya saya ada data tapi ini masih saya pelajari masih. Oke. Ini saya temukan di mana ya, di Islam Web. Di Islam Web. Ini kalau saya buka kamera kurang lebih jawabannya seperti ini, tapi bagi saya masih tidak mau menyimpulkan masih. Iya betul itu. Lu sabar. Rizal ini suruh sabar, katanya mau diskusi santai, kok sudah keluar gundul-gundul itu, gimana? Kita nggak ngomong, kita nyantainya ini. Bang Kemas, sederhananya. Coba ini dibelkan. Coba dibesarkan host. Iya. Ini bukan debat, ini diskusi. Ini ilmu. Diskusi. Bisa diambil, bisa tidak. Saya saja mau mengambil pendapat ini masih mikir 2 kali karena kenapa? Saya tidak mau langsung menyimpulkan tidak. Jadi tidak mau keras kepala. Kalau saya bodoh ya saya bodoh aja gitu. Iya. Jadi kalau yang fiha aja gitu disclaimer. Kalau yang fiha di sini aidun ala Maryam. Jadi hanya di situ merujuk pada Maryam. Ini penjelasan di sini. Nah, kalau yang fihi mana ya? Fihi an-nafihu rasuluhu ta'ala. Jadi kalau yang fihi yang dimaksud adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa rasulnya di sini dalam konteks Maryam? Isa. Makanya saya tadi katakan bisa jadi statement Kang Gray ini juga benar meskipun beliau meraba-raba. Kenapa saya bisa katakan bisa jadi benar? Karena berdasarkan ini. Jadi ada yang substansi, ada yang simbolik. Nah, ada yang simbolik. Simbolisnya mengarah ke Maryam, kemudian esensi daripada ruh itu sendiri siapa? Jadi tertuju kepada rasulnya, yakni siapa? Isa. Begitu. Yang ada di rahim itu tadi. Tapi sekali lagi saya saja sampai di pembahasan ini saya masih belum bisa untuk menyimpulkan dan menjadikan ini sebagai patokan yang bisa menjadi dasar begitu. Jadi saya masih mau cari-cari lagi dulu, mau belajar lah begitu. Ini keterbatasan yang menunjukkan bahwa saya itu masih terbatas dalam pengetahuan. Saya akui saja. Tapi menarik ini, lanjut. Ini akan jadi PR bagi saya. Ini untuk kelanjutannya. Itu Bang Edis, itu kitab apa Bang? Oh ini saya baca di Islam Web ini.
Oh, Islam Web. Islam Web. Iya, di Islam Web. Kalau sumbernya ini dia. Ya. Sumbernya itu dari mana sumbernya? Ini biasanya dicantumkan di sini ini. Coba dicarikan Ibn Katsir, Pak, yang Coba, tulisan coba. Arab-Arab. Saya Supaya kan lebih nggak jelas bisa mencari. sumbernya. Iya. Wajhun. Jangan sumber bencana yang dibawa ya. Tapi bagus kalau dialog begini ini bagus. Ya, betul itu. Jangan sumber bencana. Sumber bencana itu tuh itu interpretasi orang, itu sumber bencana tuh. Iya, tadi kalau misalkan saya kenapa narik kepada Maryam di situ, misalkan berbentuk dia simbol atau semiotik gitu. Dalam kajian semiotika ada juga Bentar. ini Bang Firman ini. Oh iya. Lanjut Bang Gray. Jadi gitu, ada semiotik, ada semantik gitu. Kalau ini tanggapan saya ya. Iya, Ini bagus, Bang. berbicara antara simbol dan esensi, karena rahim itu dari kata rahima ya, rahim itu. Rahim itu entar kalau dia lihat di dalam pengkamusan, salah satunya bisa juga esensi atau isi. Gitu. Ya, bisa juga rahim itu Rahim itu kan di dalam. Nih Gus, dibuka ini Gus. Pia dan pihi ini Gus. Oh, di mana itu? Itu di apa ya? Di ketiknya di mana ya? Ibn Katsir bukan? Bukan, nanti coba Gus belum dipahami dulu, nanti bisa dijelaskan itu. Ya, Apa ya? Tunggu dulu itu dulu. ya coba cari itu. Coba kirim ke Bang Gisbert, ke apa WA gambar. Enggak, tulis bukaan. saja gini Gus, beda piha dengan pihi Gus. Coba. Tulis saja ketik gitu di Google, beda piha dengan pihi, nanti keluar piha dan pihi di blog Al-Quran ya. Blog. Ya, coba saya tulis blog apa? Bicara Quran. Beda fiha dan fihi ya. Iya, ketik dulu. Nanti paling bawah Gus, paling bawah kali yang bukan paling bawah ya. Nanti ada kotak ini Quran Tal Blog itu. Piha dan Pihi 21916612 blog Bicara Quran. Itu ada nanti Quran Tak Blog. Saya nggak kurang paham, jadi lebih bagus saya sampaikan ke sebelum dicoba. Fihi dan fihi dalam Quran apa? Quran Nih. blog. Ini nih. Blog Quran Tak Blog. Quran Tolok Blog. Iya, ada. Ya. Bahasa. Nanti dibuka Gus. Ya. Saya cuma sarankan kepada Gus Somli sama Bang Edi Stifu ya, jangan membawa narasi ulama terus, karena sudah EYD kan sekarang menjadi ubaru gitu. Karena ulama udah nggak dipakai. Makan kayak gitu udah nggak dipakai. Sekarang udah belum tidak ulama baru deh sekarang. Ini kok putus-putus suaranya nih. Ada yang putus-putus. Quran Tolok. Izin Bang Sudah Hamdan. jumpa. Mau datang. Ini lagi cari. Ayat 12 Al-Anbiya ayat 91. Aduh. Ini kayak gini. Nah.